Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi di pelajaran matematika ya. Di sini materinya bab ke-8 bangun ruang sisi datar, bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari kerangka, volume, dan luas permukaan tentang bangun ruang sisi datar. Oke, nah ini seperti biasa ada tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah mengikuti Zoom ini. Yang pertama, siswa dapat menghitung panjang rusuk dalam satu kerangka. Ya. Nah, ini panjang rusuk dalam satu kerangka bangun ruang sisi datar. Yang kedua, siswa dapat menghitung volume bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, siswa dapat menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajarannya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kerangka. Nah, di sini kerangka itu jumlah semua rusuk, ya. Jadi ini istilahnya penyebutan namanya kerangka gitu. Kerangka itu kalau diibaratkan dalam bentuk tubuh manusia, berarti hanya tulang-tulangnya aja ya. Misalkan kalau kita analogikan, kita misalkan ke bentuk tubuh manusia. Kerangka itu berarti tulangnya saja, tanpa dagingnya, tanpa kulitnya. Nah, kalau dalam bangun ruang sisi datar, kerangka itu berarti hanya rusuk-rusuknya saja, ya. Jadi hanya rusuknya saja atau hanya garis-garisnya saja. Nah, ini contohnya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Balok. Balok. Oke, kalau balok termasuk prisma atau limas? Limas. Prisma atau limas balok? Prisma. Prisma. Oke. Mengingat kembali ya, kalau kemarin kalian baca yang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, perbedaan prisma dan limas. Kalau prisma itu memiliki 2 sisi alas dan atas, ya. Jadi alas dan atasnya itu sama. Kalau limas itu alasnya cuma 1 dan atasnya diganti dengan titik puncak, ya. Itu kalau limas. Jadi atasnya diganti dengan titik puncak. Nah, kalau prisma ini atas dan alasnya ini sama. Jadi memiliki tutup atas dan memiliki tutup bawah, itu prisma. Dan ini balok salah satu contoh dari prisma. Prisma segi berapa balok itu? Balok prisma segi berapa? Segi 4. Segi 4. Oke, jadi balok adalah contoh dari prisma segi 4. Termasuk kubus juga, ya. Balok dan kubus itu termasuk contoh prisma segi 4 gitu. Nah, di sini dari gambar balok ini, jadi kerangka itu jumlah semua rusuk. Jadi jumlah garis-garisnya aja. Nah, ini garis dari A ke B. Jadi ininya mah kosong, ya. Dinding-dindingnya mah itu kosong, diibaratkannya permukaan atau dinding-dindingnya kosong gitu. Jadi nggak ada sisinya, tidak ada bidangnya gitu. Jadi hanya kerangkanya, ya kerangka itu berarti hanya garisnya aja gitu. Garis AB, BC, CD, DA. Begitupun yang atasnya EF, FG, GH, dan HE. Dan rusuk tegaknya yang tingginya AE, FB, CG, dan HD, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kerangka. Nah, misalkan ini soalnya seperti ini. Perhatikan, ini langsung ke contoh soal aja ya untuk memahaminya. Nah, ini Lukman akan membuat kerangka balok seperti pada gambar di samping dari kawat. Ukuran kerangka yang akan dibuat adalah AB 12 cm, BC 10 cm, dan CG 16 cm. Tentukan panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka balok tersebut. Nah, jadi ini bayangkan kalau garis-garis balok ini dibuat dari kawat, ya. Nah, dibuat dari kawat, AB itu adalah panjangnya. Nah, dari A ke B itu panjang balok, dari B ke C itu lebar balok 10 cm, dan dari C ke G itu tinggi balok, ya. Bapak ulangi, dari A ke B panjang balok, dari B ke C lebar balok, dari C ke G itu tinggi balok.
Nah, di sini cara menghitung kerangka baloknya. Nah, jadi ini menghitung satu kerangka ya, kawat yang diperlukan. Perhatikan ini panjang dari A ke B. AB sama dengan apa? 12. 12 cm. Oke, garis AB sama dengan garis mana saja? EF, HG sama DC. Oke, betul. Makasih Ninis. AB itu sama dengan BC, sama dengan EF, sama dengan HG. Berarti ada 4 sisi yang sama AB. Kalau BC sama dengan apa BC? 10 cm. Nah, 10 cm. Sama dengan garis mana saja BC? AD, FG, EH. Nah, AD, EH, FG. Betul. Nah, itu lebarnya. Ada 4 juga ya lebarnya juga. Sekarang tingginya. CG. Nah, CG kan 16. Sama dengan garis apa aja CG? DH, AE, BF. Oke. CG sama dengan HD, AE, dan FB. Nah, jadi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Ya. Nah, jadi kalau menghitung panjang kerangka, nah sama dengan jumlah rusuk, ya. Nah, cara singkatnya begini. Panjang tambah lebar tambah tinggi kali 4. Ya. Karena kan tadi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Jadi kalau kita disingkat ya, disederhanakan panjang tambah lebar tambah tinggi kali 4. Nah, itu P-nya 12, L-nya 10, T-nya 16. Silakan dihitung berapa? 152. 152. Oke, sip. Nah, 12 tambah 10 itu 22, tambah 16, 38. 38 dikali 4 hasilnya 152 cm. Nah, jadi panjang minimal ya kawat yang diperlukan untuk menyusun balok seperti ini 152 cm. Ini panjang satu kerangka ya, kawatnya saja. Jadi jumlah rusuknya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini mau di screenshot dulu atau gimana? Sok ditulis yang intinya aja, rumusnya. Nah, ini rumus kerangka nih. Nah, rumus kerangka. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Semua di screenshot, foto, ditulis rumusnya. Ya, meskipun nanti juga kalian dapat dikirim PDF-nya ya, tapi ini untuk saat ini aja, supaya nanti latihan soalnya nggak terlalu ngeblank. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Lima segi 4. 5 segi 4. Oke. Nah, ini limas. Jadi limas itu memiliki titik puncak. Nah, T ya, titik T ini kita sebutnya titik puncak. Nah, jadi salah satu membedakan limas dan prisma, jadi limas itu memiliki titik puncak ya. Jadi dia alasnya cuma satu. Nah, alasnya cuma bawah aja nih. Berbentuk persegi A, B, C, D. Nah, ini alasnya ya, tutup bawahnya. Sementara tutup atasnya dia tidak punya. Nah, jadi tutup atasnya diganti oleh titik puncak, titik T. Dari T ke O itu disebutnya tinggi limas. Ya. Nah, ini sambil mengingat lagi istilah-istilah atau unsur-unsur dalam limas. Dari T ke O itu disebutnya tinggi limas. Sementara A, B, BC, CD, dan DA disebutnya rusuk alas. Ya. Bapak ulangi, AB, BC, CD, dan DA itu disebutnya rusuk alas. Nah, sementara dari T ke B, kemudian T ke C, T ke D, dan T ke A, itu disebutnya rusuk tegak. Ya. TB, TC, TD, dan TA itu disebutnya rusuk tegak. Nah, itu istilah-istilahnya ya. Nanti karena nanti kalau soalnya dalam bentuk cerita, tidak dalam bentuk gambar, nah jadi disebutkannya seperti itu, rusuk alas. Rusuk alas berarti ini yang bawahnya, AB, BC, CD, DA itu rusuk alas.
Rusuk tegak berarti ini yang miring, ya. Meskipun penyebutannya tegak bukan berarti tegak berdiri. Nah, jadi sedikit miring gitu. Disebutnya rusuk tegak. TB, TC, TD, TA. Oke, ini soalnya ya. Ini Hanif akan membuat kerangka 5 segi 4 beraturan dari pipa seperti pada gambar di atas dengan alas berbentuk persegi. Nah, dibayangkan bahwasanya si garis-garis ini, nah garis-garis dari limas ini terbuat dari pipa, ya, paralon pipa tuh. Kalau tadi mah kan dibuatnya dari kawat, nah sekarang mah dibuatnya dari pipa. Dengan alas berbentuk persegi. Nah, perhatikan juga ini keterangannya, ya, ini informasi yang penting. Alas berbentuk persegi. Nah, ini alasnya adalah bidang ABCD, ya. Sisi ABCD itu alasnya. Alas itu berarti bawah, berbentuk persegi. Ukuran rusuk alas adalah 24 cm. Nah, kalau persegi, sisinya bagaimana? Garis-garisnya bagaimana kalau persegi? Panjang, Pak. Nah, sama panjang. Oke, sip, betul. Jadi kalau persegi sama panjang. Nah, jadi menganalisanya seperti itu. Jadi alasnya berbentuk persegi. Berarti dalam benak kalian kalau persegi itu rusuknya sama panjang. Sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan juga sama dengan DA. Ya. Nah, berbentuk persegi. Kan ini kan 3 dimensi ya dalam konsep bangun ruang. Jadi daya tilik ruang kalian atau daya imajinasinya sedikit ditingkatkan. Meskipun Pak itu mah ABCD kayak jajar genjang Pak. Ya kalau dilihat dari 2 dimensi itu jajar genjang. Tapi kan di sini kita konsepnya 3 dimensi, konsep 3 ruang gitu. Jadi ABCD meskipun bentuk realnya seperti jajar genjang, tapi kita ibaratkannya, kita bayangkannya berbentuk persegi. Nah, ukuran rusuk alas adalah 24 dan ukuran rusuk tegak adalah 20 cm. Nah, rusuk tegak berarti TB, TC, TD, dan TA-nya 10 cm. 20 cm. Jika panjang pipa yang tersedia adalah 10 meter, maka berapa banyak kerangka yang dapat dibuat? Ya. Nah, berapa kerangka yang dapat dibuatnya? Oke, sebagaimana tadi kalau rumus kerangka, itu rumus umumnya jumlah rusuk ya. Nah, kita tulis dulu rusuk alas, kita singkat RA. Rusuk alasnya 24. Rusuk tegak kita singkat RT. 20 cm. Nah, rusuk alasnya ada berapa ini? 4. 4. Rusuk tegaknya ada berapa? 4 juga. Ada 4 juga. Oke, jadi kita hitung dulu kerangkanya jumlah rusuk 4 kali RA ditambah 4 kali RT. Ya. 4 kali rusuk alas ditambah 4 kali rusuk tegak. Karena semua rusuknya sama. Di sini kan ada kata beraturan. 5 segi 4 beraturan. Berarti beberapa sisinya ada yang sama. 4 dikali 24 ditambah 4 kali 20. Berapa? 176. 96 tambah 80. 96 tambah 80. 176. Betul nih, sip. 176 cm. Nah, itu teh panjang satu kerangka, diingat. Nah, 176 cm adalah panjang yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka ini, ya. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kerangka yang dapat dibuat? Nah, pipa yang tersedianya adalah 10 meter. 10 meter ubah ke sentimeter jadi berapa? 1000. 1000. Oke, 1000 cm ya. Nah, jadi banyak kerangka, ini rumusnya panjang pipa yang tersedia dibagi panjang kerangkanya. Ya. Jadi panjang pipa yang tersedia dibagi panjang pipa untuk satu kerangka. Nah, itu 10 meter dibagi 176 cm. Atau dirubah satuannya harus sama, 1000 cm dibagi 176. Silakan dihitung. Koma, Pak? Ya, nggak apa-apa, koma juga. 5. Nah, 5, berapa? 5,6. 5,6. Oke. 5,68. Nah, di sini perhatikan banyak kerangka yang dapat dibuat. Kalau menyatakan banyak tidak ada koma kan, berarti bulat ya. Itu kan? Iya.
Nah, banyak benda, jadi menyatakan banyak benda itu pasti bilangan bulat. Makanya kita bulatkan. Nah, tapi bulatkannya tidak ke atas, kita bulatkannya ke bawah. Nah, 5,6 kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi kalau kita bulatkan ke bawah, jadi yang cukup itu 5 buah kerangka. Nah, bagaimana Pak ini yang sisanya? Berarti sisanya terbuang, tidak terpakai. Logikanya seperti itu. Ya. Jadi kita dari 10 meter pipa hanya cukup untuk membuat 5 buah kerangka. Nah, di sana tadi kita garis bawahi hanya cukup untuk membuat 5 buah kerangka. Nah, sisanya itu berarti terbuang, tidak terpakai untuk membuat kerangka. Nah, seperti itu ya penganalisaannya atau logikanya. Jadi ini dibulatkannya ke bawah, meskipun nanti 5,9. Mau 5,1, 5,2, sampai 5,9, dibulatkannya ke bawah, jadi 5 buah kerangka. Jadi ini pembulatannya tidak ke atas, pembulatannya ke bawah. Mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Apa, Gi? Kalau misal 5,99 itu gimana? Iya, 5 kerangka, tetap nggak cukup. Tetap aja. Oh, Nah. Pak. Atau panjang sabelah, Gi, kayak resuk. Iya. Atau aya nu teu ngepas itu. Misalkan lamun ditempelkeun gitu dipasangkan teu ngepas. Ya 5,999 juga tetap 5 kerangka gitu. Ya, Pak. Oke, sip. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Saya ini bisa mau yang ini paham? Si mau di screenshot, dipoto atau ditulis rumusnya? Paham, Pak. Ini. Aman. Paham, Pak. Sudah di Aman. screenshot. Nah, di Aman. screenshot. Nah, langsung di screenshot di otaknya. Itu screenshot otomatis itu otak kita ya. Oke, contoh soal yang ketiga. Zulfi, Bapak mau nama Zulfi ini. Zulfi akan membuat 6 buah kerangka kubus dari kayu. Nah, sekarang mah dari kayu terbuatnya. Kalau tadi pertama dari kawat, kedua dari pipa, sekarang dari kayu. Ya, bervariasi aja. Supaya nggak bosen ku kawat wae. Nah, akan membuat 6 buah kerangka. Nah, kerangka kubus dari kayu dengan ukuran rusuk 18 cm. Jika panjang kayu yang tersedia adalah 1,4 meter, maka berapa panjang kayu yang tersisa? Nah, sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau tadi mah berapa buah kerangka yang dapat dibuat, kalau sekarang mah berapa panjang kayu yang tersisa? Jadi panjang kayu yang tidak terpakai. Sok mau dicoba dulu oleh kalian, silakan. Kubus rusuknya ada berapa? 4. Jumlah banyaknya rusuk, banyak rusuk kubus. 12. 12. 12. Terus keadaan panjangnya sama atau berbeda? Sama. Sama. Ya, jadi semua rusuknya sama, ada 12. Satu rusuk ukurannya 18 cm. Nah, ini hitung dulu satu buah kerangka ya, jumlah semua rusuk. Jadi 12 kali rusuk. Oke, silakan dilanjutkan oleh kalian. Pak boleh jawab? Boleh, sok. Berapa? Aduh, bisa lah. Sok, nggak apa-apa. 104 bener gak? Ah, betul, 104. Woi. Nah, 104 ya, itu sisa kayu yang tidak terpakai. Nah, 12 kali rusuk, 12 kali R ya, 12 kali 18. Berapa 12 kali 18? 216. 216. 216. Nah, itu tuh untuk satu buah kerangka. Nah, jadi diingat, satu buah kerangka membutuhkan 216 cm. Lalu yang akan dibuatnya 6 buah kerangka. Jadi kalikan 6. Ya, 6 buah kerangka. 6 dikali 216. Berapa? 1296.
Betul, Lah. 1296. Nah, itu Oh, iya satu 6 buah kerangka. Kemudian sisa kayu. Nah, jadi dari yang tersedianya kan 1,4 meter dikurangi yang terpakai. Yang terpakainya 1296 cm. Nah, ubah ke senti kali 1000 ya jadi kali 100 ya. Meter ke senti 100 ya. Iya. Kalau kali 100 berarti 140. Oh, ini ganti aja ini soalnya, maaf, 14 meter aja. Ya, sorry. Kita ganti soalnya jadi bukan 1,4 meter. 14 meter, sorry. Ya. Nah, ini 14 meter. Oke, kita balik lagi ya. Maaf. Kesalahan teknis. Nah, jadi 14 meter. Nah, 14 meter ubah ke senti jadi 1400. Nah, 1400 kurangi 1296. Jadi sisa kayu yang tidak terpakai atau yang tersisanya 104 cm. Ini itu untuk menghitung kerangkanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Paham, Pak? Paham. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga tetap paham. Ya. Nah, itu untuk yang kerangka. Sekarang ke volume. Volume, prisma, dan limas. Bayangan kalian, imajinasi kalian, kalau volume itu berarti apa? Isi. Isinya ya, bukan suara ya, volume teh. Misalnya banyak suara. Nah, volume itu isi ya, jadi kapasitas. Nah, jadi volume itu berarti kapasitas atau daya tampung ya. Bisa diartikan seperti itu. Karena kan itu bangun ruang. Kalau bangun ruang itu berarti ruangnya itu bisa diisi. Ya, diisi air, diisi angin, diisi udara, atau diisi pasir misalkan ya, diisi benda-benda seperti itu. Jadi volume itu berarti isinya atau kapasitasnya atau daya tampungnya ya. Itu volume, daya tampung maksimal. Volume, prisma, dan limas. Nah, volume prisma ini rumusnya LA kali T. LA kepanjangan dari luas alas. T itu adalah tinggi prisma ya, T besar. Kalau volume limas itu sepertiga kali LA kali T. Itu perbedaan rumusnya. Kalau volume prisma luas alas kali tinggi, volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, bedanya di sini, di sepertiganya. Kemudian keterangannya, ya, LA itu luas alas atau atas, ya. Jadi A itu LA luas alas atau luas atas, karena alas dan atas di dalam prisma itu bentuknya sama. Nah, ini ada captionnya, ya. Jadi ada yang harus digarisbawahi. Ada ya, ini keterangan tambahannya. Sisi alas dan sisi atas harus sama bentuknya dan ukurannya di dalam prisma. Jadi sisi alas, sisi itu berarti bidang alas dan bidang atasnya. Jadi maksudnya tutup atas dan tutup bawahnya itu harus sama bentuknya dan ukurannya. T besar itu tinggi. Nah, untuk luas alas atau luas atas rumusnya fleksibel ya. Nah, tergantung yang diketahui di soalnya. Nah, kenapa fleksibel? Karena kan prisma dan limas jenisnya banyak. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Sampai dengan tak terhingga. Segi 1000 juga ada, segi 1 juta juga ada. Ya. Nah, jadi ini luas alas, nanti tergantung bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga apa rumusnya? Segitiga rumus
Alas kali tinggi bagi 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Sekarang kalau misalkan alasnya berbentuk jajar genjang. Bapak mau coba tanya ke Sultan. Sultan, jajar genjang rumusnya apa? Halo Sultan. Ada Sultan. Nggak ada. Bapak nanya ke Keisa. Halo Keisa. Iya, Bapak. Nah, Keisa, kalau jajar genjang luas rumusnya apa? Alas kali tinggi. Oke, alas kali tinggi. Jadi LA-nya kalau alasnya berbentuk jajar genjang, alas kali tinggi. Kemudian Bapak nanya ke Faisal. Ada Faisal? Ya Pak, ada Pak. Bentar Pak. Kenapa? Bentar. Sal, kalau alasnya berbentuk belah ketupat, apa rumus luas belah ketupat? Kela apa ya? Google dulu Pak, bentar. Oh, Google dulu. Aduh, Google dulu. Apa belah ketupat? Belah ketupat, luas belah ketupat, apa rumusnya? Belah ketupat. Apa nih? Sisi kondisi. Apa nih? 1/2 sana 1/2 kali diagonal 2. Betul. 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Itu belah ketupat. Sekarang bagaimana kalau alasnya berbentuk trapesium? Bapak tanya ke Zalika. Halo Zalika. Iya, Pak. Nah, kalau luas trapesium rumusnya apa? Bentar, Pak. Trapesium. Setengah kali alas A tambah alas B kali tinggi trapesium. Oke, betul. Setengah kali sisi atas, sisi bawah, ya. Dikali jumlah sisi atas dan sisi bawah dikali tinggi trapesium. Nah, jadi di sini di materi volume dan luas, kita mengingat lagi rumus-rumus luas bangun datar. Luas persegi. Kalau luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi, Pak. Sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, luas rumusnya apa? Panjang kali lebar. Oke, betul. Nah, jadi itu maksud pernyataan ini. Rumusnya fleksibel. Kalau fleksibel itu berarti tergantung ya. Nah, bisa gonta-ganti gitu. Tergantung alasnya. Nah, ini perhatikan ilustrasinya. Ini ada prisma, ini ada limas. Ya. Nah, itu sisi alas berarti bawah. Ini prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, ini prisma segi 4, ini prisma segi 5, ini juga prisma segi 4. Nah, ini yang warna ungu. Begitupun yang limas. Nah, ini alasnya ya, yang bawah. Nah, ini yang dikasih warna. Jadi yang dikasih warna itu berarti bidang alasnya atau sisi alasnya. Nah, ini limas segitiga, yang ini yang warna biru, yang alasnya warna kuning, limas segi 4, yang alasnya warna abu, limas segi 5. Nah, ini juga limas segi 4. Nah, berbentuk trapesium, ini yang warna ungu, yang bagian D. Yang bagian E juga limas segitiga. Nah, ini alasnya. Nah, ini kan alasnya beda-beda ya. Ada segitiga, ada segi 4, segi 5. Jadi fleksibel. Fleksibel itu berarti bisa gonta-ganti. Gitu. Jadi tidak menentu. Dan ini untuk prisma, sisi alas dan sisi atasnya sama. Perhatikan. Alasnya segitiga, atasnya juga segitiga. Sama yang prisma segi 4. Sisi alas dan sisi atasnya sama. Berbentuk segi 4. Begitupun yang segi 6. Ya. Prisma segi 6. Alas dan atasnya sama. Nah, ini yang prisma segi 4 juga. Alas dan atasnya sama.
Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini kalau tadi mah berdiri, ini mah mendatarkan, jadi ditidurkan, ya. Jadi alas dan atasnya tidak ada di atas dan tidak di bawah, tapi di depan dan di belakang. Coba ilustrasikan oleh kalian, dibayangkan. Nah, ini sisi alasnya. Karena kan tadi syaratnya sisi alas dan sisi atas itu harus sama. Harus sama bentuknya dan harus sama ukurannya. Ini berbentuk apa ini yang paling bawah ini? Alasnya. Yang mana tuh? Oh, itu. Yang ini nih, yang Trapesium. Nah, trapesium, betul. Jadi ini alasnya berbentuk trapesium. Begitupun yang atasnya trapesium, ya. Karena ini posisinya tertidur, tidak tegak berdiri. Dan panjang prismanya ini yang membentang mendatar. Nah, ini panjang prismanya dari C ke G. Nah, ini kalau kelihatan jelas hurufnya ya. Panjang prismanya dari C ke G. Kalau ini tinggi prismanya, ya maaf, bukan panjang prisma, tinggi prismanya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, nah, seperti tenda nih. Nah, ini seperti tenda. Jadi alasnya, sisi alas dan sisi atasnya ini yang di depan dan yang di belakang. Karena kan posisinya tidak berdiri gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Membedakan alas dengan sisi yang lainnya. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, nanti kalau Zoom-nya meninggoy, masuk lagi ke alamat yang sama ya, ke link yang sama. Lumayan ada 15 menit untuk melanjutkan lagi. Nah, sekarang luas permukaan. Kalau luas permukaan, ilustrasinya yang ada dalam benak kalian atau bayangan kalian bagaimana luas permukaan itu? Datar. Luas bawahnya. Nah, luas luarnya boleh, luas bawahnya, datarnya, atau luas ininya ya, luas permukaannya. Ibaratnya kalau di dalam bentuk bungkus, luas bungkusnya gitu, luas cangkangnya, luas permukaan itu. Jadi dinding-dindingnya lah, ibaratnya gitu. Luas permukaan itu luas dinding-dindingnya. Dinding samping, dinding atas, dinding bawah. Gitu. Luas permukaan prisma ini rumusnya 2LA tambah LS. 2 kali luas alas tambah luas selimut. Nah, LS kepanjangan dari luas selimut. Luas selimut ini ada rumusnya lagi. Keliling alas kali tinggi. Nah, jadi luas selimut, berarti selimut itu pinggir-pinggirnya ya. Nah, kalau dibaratkan gini. Nah, ini alas ya, atas dengan alas. Nah, selimut itu berarti yang pinggirnya ini yang tegak, bidang tegaknya, itu selimutnya. Nah, yang ininya nih, ini selimut nih yang ditunjuk oleh kursor Bapak. Kan yang bawah alas, yang atasnya sisi atas, nah ini yang pinggir-pinggirnya, itu disebutnya luas selimut. Gitu. Oke, lanjut. Nah, luas selimut itu ada rumusnya lagi, keliling alas kali tinggi. Tinggi dari prisma. Kalau luas permukaan limas, rumusnya LA tambah LS. Luas alas tambah luas selimut. Nah, ini keterangannya, luas alas, LA luas alas atau atas. LS luas selimut. KA keliling alas. Dan T besar tingginya. Nah, ini gambarnya. Sok boleh dipoto dulu atau di screenshot dulu. Nanti untuk ke contoh soalnya, supaya agak terbayang rumusnya. Itu rumus luas permukaan prisma dan rumus luas permukaan limas ya. Oke, nah ini ilustrasi gambarnya. Ini prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 6, prisma segi 4 lagi. Nah, ini yang prisma yang posisinya tertidur ya. Jadi kalau prisma yang posisinya tertidur, alas dan atasnya ada di samping kiri, samping kanan, atau di depan dan di belakang. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oh ya, maaf, sebelum contoh soal. Ini ada balok dan kubus. Nah,